Baik, di sini kita akan membahas terkait materi perpajakan. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian pajak. Pengertian pajak sendiri yaitu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak adanya atau tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ada pengertian pajak itu menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Prof. Dr. PJA Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian menurut Dr. Soparman, Mahamijaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Berdasarkan definisi pengertian pajak sebelumnya, ini dapat kita simpulkan bahwa ciri pajak yaitu pajak adalah iuran wajib pada negara. Kemudian pajak bersifat memaksa, kemudian pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Kemudian pajak tidak mendapat balas jasa, dan yang terakhir pajak digunakan untuk membiayai kepentingan yang bersifat umum. Kemudian ada fungsi pajak. Di sini fungsi pajak ada 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran di sini, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan itu dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, itu biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi mengatur. Nah, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal. Baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contoh lainnya yaitu dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menerapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Kemudian yang ketiga ada fungsi stabilitas. Adanya pajak ini membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi ini dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Nah, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian ada manfaat pajak. Nah, berikut di sini adalah manfaat pajak. Yang pertama sebagai belanja pegawai meliputi ASN, polisi, dan TNI. Kemudian pajak digunakan untuk pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, dan lain-lain. Kemudian sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kemudian pajak juga digunakan untuk memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membayar utang negara. Selain itu juga menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, serta pajak juga digunakan untuk menciptakan proyek lapangan kerja, serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Kemudian di sini ada tarif pajak. Tarif pajak
sendiri itu terbagi menjadi 4 jenis. Nah, antara lain yang pertama yaitu ada tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional ini merupakan tarif yang proporsinya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, proporsinya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, yaitu dengan tarif pajak sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Kemudian yang kedua ada tarif tetap. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa mencantumkan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Nah, tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan seperti bea materai dengan nilai atau nominal sebesar 3.000 dan 6.000. Kemudian ada tarif degresif, ini artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang proporsinya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau proporsi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya itu semakin meningkat. Jadi, jika proporsinya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Nah, pemulihan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak ini semakin besar. Kemudian yang terakhir ada tarif pajak progresif atau naik. Ini merupakan tarif pemungutan pajak yang mana proporsinya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan PPh wajib pajak orang pribadi. Seperti iuran penghasilan kena pajak atau PKP ini sampai 50 juta itu tarif pajaknya sebesar 5%. Kemudian lapisan PKP lebih dari 50 juta sampai 250 juta itu tarifnya sebesar 15%. Kemudian tarif PKP lebih dari 250 sampai 500 juta itu tarif pajaknya sebesar 25%. Dan lapisan PTKP di atas 500 juta tarif pajaknya sebesar 30%. Kemudian di sini ada perbedaan dengan pungutan resmi lainnya, pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, dilihat dari dasar hukumnya, pajak itu berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi lainnya berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan balas jasa, pajak tidak diterima secara langsung, sedangkan pungutan resmi lainnya dapat diterima secara langsung. Dilihat dari objek, pajak itu objeknya adalah umum, kemudian pungutan resmi lainnya itu orang tertentu. Sedangkan berdasarkan sifatnya, pajak bersifat memaksa, pungutan resmi lainnya bersifat sesuai kebijakan pemerintah. Dilihat dari sanksi, pajak ini sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang. Sedangkan pungutan resmi lainnya sanksi berdasarkan sesuai kebijakan pemerintah. Dilihat dari jatuh temponya, pajak itu sesuai dengan tahun pajak dan pungutan resmi lainnya sesuai dengan pemakaian. Kemudian di sini ada asas pajak. Di sini ada menurut Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims. Asas pungutan pajak sebagai berikut, itu ada asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Kemudian ada asas certainty atau asas kepastian hukum. Kemudian ada asas convenience of payment atau asas pungutan pajak yang tepat waktu. Dan yang terakhir ada asas efisiensi atau asas efisien atau bisa disebut asas ekonomis pajak. Kemudian asas pajak menurut W.J. Langen itu ada asas pungutan pajak sebagai berikut, ada 5, yaitu yang pertama asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas kesamaan, dan asas beban. Kemudian di sini ada jenis pajak. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, pajak itu digolongkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini yaitu yang dikenakan secara langsung kepada wajib pajak secara berkala, dan dalam pajak tersebut termasuk pembayaran pajak penghasilan atau PPh dan pajak bumi bangunan atau PBB. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang hanya dikenakan pada saat waktu tertentu saja. Misalnya pajak penjualan barang mewah pada saat pemilik menjual barang mewahnya dan memiliki penghasilan yaitu PPNBM. Kemudian yang kedua, berdasarkan sasarannya atau objeknya.
Pajak ini digolongkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif ini yaitu pajak yang akan dibebankan kepada subjek pajaknya seperti pajak kekayaan dan pajak penghasilan atau PPh. Kemudian pajak objektif ini yaitu pajak yang akan dikenakan atas sebuah objeknya seperti bea cukai, kendaraan, pajak impor, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan siapa yang memungut pajak digolongkan menjadi dua, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ini yaitu pajak yang akan dipungut secara langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi bangunan. Kemudian pajak daerah sendiri yaitu pajak ini akan dipungut pajaknya dari beberapa masyarakat pada wilayah tersebut dan dibayar secara langsung kepada instansi pemerintah daerah atau disebut Pemda, seperti pajak tempat hiburan, objek wisata, hotel, dan lainnya. Selesai, jadi pembahasannya cukup sampai di sini. Sekian.